Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tema-tema sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transaksi jasa. Di mana transaksi jasa ini kita akan membahas tentang ijarah dan wakalah. Yang pertama adalah ijarah atau sewa menyewa. Pengertian ijarah secara bahasa, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya adalah al-iwad, yaitu ganti dan upah, atau al-ithabah, yaitu memberi upah. Ijarah juga diartikan bai'ul manfa'ah atau menjual manfaat. Jadi ijarah secara bahasa bisa bermakna ganda, yaitu bisa berupa upah atau bisa berupa sewa. Antara sewa dan upah di sini ada perbedaan makna operasionalnya, di mana kalau sewa biasanya untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kemudian objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Di sini ada beberapa pengertian dari kalangan ulama. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dimaknai dengan aqdun yufidu tamliku manfaatin ma'lumatin maqsudatin minal ain al-mustajirah bi'iwadin, yaitu akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan adanya imbalan. Kemudian menurut Malikiyah, ijarah itu adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Dan menurut ulama Syafi'iyah, ijarah itu adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Yang jelas bahwa namanya ijarah, sewa ataupun upah, itu yang diambil itu adalah manfaatnya, bukan bendanya. Dasar hukum ijarah di dalam surat At-Talaq ayat 6 di sini disebutkan, yang mana artinya adalah jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat 26, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Di sini ada istajirhu, ya, istajirhu. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani serta At-Tirmizi, di sini disebutkan sabda Rasulullah SAW, berilah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum
kering keringat mereka. Kemudian di riwayat lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasul berbekam dan membayar upah kepada yang membekamnya. Di sini kemudian ada dua macam ijarah, yaitu ada ijarah ain dan ijarah amal. Biasanya di literatur lain ijarah ain ini disebut dengan ijarah al-manfi atau manfaat. Sebenarnya sama. Yang disebut dengan ain itu kan benda, yaitu bersifat manfaat. Umpamanya adalah sewa menyewa rumah atau toko atau kendaraan atau pakaian, misalnya adalah pakaian pernikahan atau perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan kebolehan dari akad ijarah itu. Jadi penyewaan barang-barang tersebut tergantung pada kemanfaatannya. Tadi disebutkan bahwa ijarah ain itu misalnya adalah sewa menyewa rumah. Jadi ketika kita menyewa rumah, maka rumah itu akan menjadi milik kita dari sisi manfaatnya, bukan dalam bentuk bendanya. Atau kita misalnya rental mobil, berarti manfaat dari mobil itu adalah milik kita dalam batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya saya sewanya 1 hari, maka manfaat dari mobil itu bisa saya gunakan dalam 1 hari. Kita ngekos misalnya, bayar kos 1 bulan, maka 1 bulan itu kamar kos itu adalah milik kita dari sisi manfaat. Tidak boleh kemudian ujuk-ujuk pemilik kos itu mau menggunakan kos yang kita sudah bayar. Karena secara manfaat kamar kos itu sudah menjadi milik kita. Baru ketika waktunya telah habis, berarti kita juga telah kehabisan manfaat dari kos yang kita sewa. Sedangkan ijarah amal ini sifatnya itu adalah pekerjaan atau jasa, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, menurut para ulama, ijarah ini hukumnya boleh apabila pekerjaannya itu jelas, seperti misalnya buruh bangunan, buruh pabrik, atau bahkan misalnya saya sebagai pengajar di kampus ini misalnya. Antara saya dengan pihak yayasan itu akadnya adalah akad jasa. Nah, jasanya apa? Jasanya adalah bahwa saya di sini nanti mengajar. Kemudian pihak yayasan akan memberikan ujrah. Memberikan ujrah kepada saya setiap bulannya. Nah, jadi kalau ijarah amal itu bentuknya adalah jasa. Tukang jahit misalnya, saya mau menjahitkan bahan untuk dijadikan baju, seperti itu. Maka nanti tukang jahit berhak menerima upah atas jasa yang telah dia lakukan. Jadi pada intinya ijarah amal itu adalah bentuknya adalah pekerjaan. Nah, keduanya ini sama-sama diperbolehkan di dalam syariat, selama tadi jelas yang dipekerjaannya itu, yang dipekerjakannya itu, dan bukan pekerjaan yang diharamkan oleh agama. Misalnya menyewa jasa seseorang untuk mendolimi orang lain misalnya, nah, maka akad ijarahnya ini menjadi batal. Atau misalnya menyewa rumah dan jelas bahwa rumah itu akan dijadikan untuk
hal-hal yang bersifat maksiat misalnya, itu akad ijarahnya menjadi batal. Ada bentuk-bentuk lain dari ijarah, yaitu yang pertama ada ijarah mausufah fid dhimmah, ya, atau disebut dengan ijarah ad-dhimmah, yaitu akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan. Contohnya di sini dalam konteks modern misalnya ada Tuan A atau Amar misalnya menyewakan rumahnya di lokasi tertentu dengan ukuran tertentu pula kepada B atau Budi. Tapi rumah tersebut akan siap dalam tempo 2 bulan lagi. Namun B telah lebih awal menyewanya untuk tempo 3 tahun dengan bayaran bulanan yaitu 2 juta. Nah, ini disebut dengan ijarah fid dhimmah atau ijarah mausufah fid dhimmah. Maka karena manfaat yang disewakan menjadi tanggung jawab hutang atas Amar atau Tuan A tadi, maka pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu ditepati apabila sampai temponya. Nah, ini mayoritas ulama itu memperbolehkan. Contohnya misalnya gini, saya butuh menyewa ruko, tapi rukonya belum jadi. Saya mau sewa ruko itu selama 2 tahun. Misalnya ruko yang ada di depan perumahan misalnya, tapi belum jadi rukonya. Nah, nanti dijanjikan oleh pemilik ruko itu nanti rukonya jadi sekitar 3 bulan lagi. Kemudian terjadilah akad. Di situ saya bayar akadnya, tetapi nanti dimulainya menyewa itu adalah ketika sudah jadi, yaitu dalam tempo 3 bulan itu. Tempo 3 bulan harus sudah jadi. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari pemilik rukonya. Kemudian ada ijarah muntahi'ah bitamlik, yaitu ijarah kemudian diakhiri dengan kepemilikan. Nah, ini biasanya adalah akad-akad untuk perumahan. Ya, biasanya akad-akad untuk perumahan seperti itu. Kalau misalnya perumahan-perumahan yang mana developernya itu kerjasama dengan bank konvensional misalnya, itu biasanya ketika akad, maka akadnya jual beli. Biasanya akadnya jual beli. Tetapi kalau yang biasanya menggunakan bank-bank yang bersifat syariah seperti itu, bank entah itu BTN Syariah atau apa, biasanya di situ ada modifikasi akadnya, di mana akadnya ini bukan akad membeli rumah. Jadi saya bukan membeli rumah. Akadnya itu adalah akad ijarah, sewa. Saya sewa rumah selama 15 tahun, per bulannya adalah 800.000 sekian. Nah, kemudian di akhir nanti setelah 15 tahun itu, developer itu ataupun bank itu misalnya akan menjual kepada saya. Biasanya jumlahnya sama, hampir sama seperti itu. Sebenarnya misalnya apa yang kita keluarkan itu misalnya sama. Kalau misalnya di konvensional misalnya, itu misalnya harus DP sekian juta, misalnya 10 juta. Kemudian selanjutnya adalah cicilan seperti itu. Kalau di dalam ijarah muntahi abi tamlik ini tidak begitu. Artinya selama 15 tahun itu kita posisinya adalah sewa. Di situ nanti ada di situ ada perjanjian sewa selama 15 tahun. Setelah 15 tahun nanti di situ misalnya si bank atau developer itu akan menjual kepada kita dengan harga yang tadi misalnya kalau di konvensional itu adalah
sejumlah DP misal 10 juta. Jadi rumah itu akan dijual kepada kita sejumlah 10 juta. Nah, ijarah muntahi abit tamlik ini disebut juga dengan ijarah wal iktina, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa tadi yang telah saya sebutkan. Sewa dulu baru kemudian akad jual belinya setelah selesai sewanya, yaitu misalnya 15 tahun atau 10 tahun. Atau dengan kata lain, akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Biasanya dikenal dengan sewa beli. Kemudian bank ini dapat mempraktekkan akad ijarah ini dengan model leasing. Ya, kemungkinan risiko yang perlu diantisipasi dalam IMBT ini biasanya adalah nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. Kemudian aset ijarah rusak, berhenti kontrak, nasabah tidak mau membeli aset tersebut, seperti itu. Nah, itu tadi adalah ijarah. Yang selanjutnya adalah wakalah atau perwakilan. Maksudnya misalnya saya membutuhkan atau saya butuh untuk mengurus sesuatu tetapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Maka kemudian saya meminta tolong, mewakilkan kepada orang lain untuk diuruskan hal tersebut. Pengertian wakalah secara bahasa, al-wakalah atau al-wikalah adalah perwakilan. Dan menurut bahasa artinya al-hifd atau penyerahan, atau al-kifayah pencukupan, atau ad-dhaman yaitu tanggungan, dan at-tafwid yaitu pendelegasian, yang artinya juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkan pengertian istilah secara istilah menurut Hasbi As-Siddiqi yaitu bahwa wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjukkan kepada orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak atau bertasarruf. Kemudian ini ada beberapa pengertian wakalah menurut para ulama. Ini nanti bisa silahkan dibaca, banyak. Yang pada intinya adalah namanya wakalah itu memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Kemudian dasar hukumnya di sini di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 18 sampai 19. Di sini yang artinya adalah maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Nah, maksudnya di sini ini kan ada cerita Ashabul Kahfi yang mana mereka itu tertidur di dalam gua, kemudian tidur bertahun-tahun. Ketika bangun, kemudian mereka merasa lapar dan mereka mewakilkan kepada salah satu dari orang yang tertidur di dalam gua itu untuk membelikan makanan keluar. Seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa mereka itu masih di zaman ketika mereka sebelum tidur. Nah, memberi wakil seperti itu. Mewakilkan kepada orang lain untuk memberikan makanan. Kemudian as-sunnah atau di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi'
dan seorang Ansor untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harith. Artinya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Maimunah, Rasulullah itu tidak datang sendiri. Jadi, menikah itu boleh diwakilkan. Misalnya, Amar itu misalnya tertarik dengan salah seorang wanita. Kemudian dia ini sudah datang ke orang tuanya, kemudian orang tuanya itu kemudian juga setuju, kemudian si wanitanya juga setuju. Tetapi ketika pada saatnya mau akad, Amar misalnya memiliki tugas di luar, sehingga dia tidak bisa melakukan akad pernikahan itu sendiri. Maka dia boleh kemudian mewakilkan kepada orang lain. Ini juga terjadi kepada salah satu ulama kita, Gus Dur. Gus Dur ini ketika menikah, beliau itu tidak menikah sendiri. Beliau itu mewakilkan kepada keluarganya untuk menikahkan dirinya dengan istrinya yang sekarang. Jadi boleh. Jadi misalnya tadi Amar keluar kota, kemudian mewakilkan kepada saya misalnya untuk menikahkannya dengan wanita pilihannya seperti itu. Maka saya datang kepada orang tua dari wanita itu, kemudian saya berakad. Tetapi di dalam akad itu maka harus jelas bahwa saya itu sebagai wakil. Misalnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha li Amar, seperti itu, bukan li nafsi. Kalau li nafsi, maka yang terjadi adalah nanti wanita itu akan menikahnya dengan saya. Karena tadi saya sudah diutus oleh Amar untuk menikahkannya dengan wanita pilihannya, maka saya akadnya adalah qabiltu nikahaha wa tazwijaha li Amar, seperti itu. Yang telah mewakilkannya kepada saya. Jadi ini kasusnya adalah sama seperti ketika Rasulullah SAW menikahi Maimunah binti Harith. Beliau mewakilkan pernikahannya itu kepada Abu Rafi' dan seorang sahabat Ansar. Kemudian ijma ulama, para ulama pun bersepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Karena tidak semua orang itu mampu melakukan suatu pekerjaan atau suatu aktivitas oleh dirinya sendiri. Makanya dia kemudian mewakilkan kepada orang lain. Contoh yang modern misalnya, ketika kita misalnya transfer uang ke bank. Nah, transfer uang ke bank, saya punya rekanan bisnis di Surabaya. Kemudian ketika saya mau mengantarkan uang dengan jumlah tertentu kepada teman saya, rekan bisnis saya yang di Surabaya, saya tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya. Saya cukup datang ke bank, kemudian mewakilkan kepada bank untuk mengirimkan uang saya ditransfer ke teman saya yang ada di Surabaya. Maka bank ini bertindak sebagai wakil saya untuk mengirimkan uangnya ke teman saya. Dan pihak yang diwakili atau yang menjadi wakil berhak untuk meminta upah. Jadi dia berhak untuk meminta upah. Makanya ketika ada transfer di bank kemudian ada biaya administrasi, itu sebenarnya sama.
itu adalah upahnya. Kemudian rukun dari wakalah ini seperti biasanya, kalau ulama Hanafiyah itu cukup dengan sirat atau ijab qabul. Sedangkan jumhur fuqaha itu membaginya ke dalam rukun, yaitu al-muwakil dan al-wakil, yaitu yang mewakilkan dan yang diwakilkan. Kemudian al-muwakil bih, yaitu objek yang diwakilkan. Kemudian sirat atau ijab qabulnya, akadnya. Sedangkan syarat muwakil dan wakil, al-muwakil itu harus ahliyatul ada, cakap bertindak hukum. Dan al-wakil itu harus mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh. Jadi kalau anak remaja yang masih belum baligh, dia kemudian dijadikan wakil seperti itu, kita mewakilkan suatu aktivitas kepada dia selama dia itu tamyiz, selama dia itu mumayyiz, dia itu mampu membedakan hal yang baik dan benar, dia mampu untuk berpikir seperti itu, maka diperbolehkan. Kemudian al-muwakil bih, objek yang diwakilkan itu sesuatu yang boleh untuk diakadkan. Barangnya itu adalah sesuatu, atau aktivitasnya itu adalah sesuatu yang boleh untuk diakadkan. Kemudian yang diakadkan berupa muamalah, bukan ibadah badaniyah. Kalau ibadah maliyah masih boleh diwakilkan. Contohnya misalnya kalau ibadah badaniyah, sholat misalnya, sholat itu tidak bisa diwakilkan karena sholat ini merupakan bagian dari ibadah badaniyah. Saya malas misalnya, saya capek, udahlah kamu wakilkan saya sholat misalnya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau ibadah maliyah itu masih diperbolehkan. Contohnya misalnya zakat. Zakat itu masih boleh diwakilkan kepada orang lain, tidak harus kita datang sendiri. Kalau perpaduan antara ibadah badaniyah dan maliyah, ini boleh diwakilkan dengan syarat. Contohnya apa? Contohnya adalah haji. Haji itu adalah perpaduan dari ibadah badaniyah dan amaliyah. Diwakilkan boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jika yang mewakilkan itu sudah tidak mampu untuk berangkat haji sendiri. Maka orang yang sudah tua, yang tidak mungkin bisa berangkat sendiri, ini boleh diwakilkan dengan badal haji. Atau orangnya sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu boleh untuk dihajikan. Maka misalnya ahli warisnya mewakilkan kepada orang lain, atau misalnya ahli warisnya ini sudah pernah haji, maka dia boleh ketika berhaji lagi, dia mewakili si mayit untuk berhaji. Kemudian objek yang diwakilkan, objek itu milik muwakil atau yang mewakilkan. Kemudian objek dalam pengetahuan dan kemampuan wakil. Tidak boleh kemudian mewakilkan kepada seseorang sementara seseorang ini tidak paham, tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang diwakilkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian sihatnya itu harus jelas yang menunjukkan makna perwakilan. Tadi misalnya contohnya Amar mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan salah seorang wanita misalnya, itu harus jelas sihatnya. Tolong wakilkan saya untuk menikahkan saya dengan wanita itu misalnya, harus jelas.
Kemudian di sini ada aplikasi wakalah dalam institusi keuangan ataupun perbankan syariah. Salah satunya adalah transfer uang seperti tadi telah saya sebutkan. Kemudian ada letter of credit import syariah dan lain-lain. Kemudian ada beberapa modifikasi akad dengan sesuai dengan situasi yang terjadi. Biasanya di dalam lembaga ekonomi syariah atau perbankan syariah ini biasanya ada modifikasi akad seperti itu. Disesuaikan dengan keadaannya. Sama halnya misalnya kita datang ke lembaga keuangan syariah. Kalau kita biasanya kalau datang ke lembaga keuangan konvensional, misalnya saya mau beli motor harganya 20 juta misalnya, datang ke lembaga keuangan konvensional, saya datang ke sana itu bentuknya adalah hutang biasanya. Saya hutang 20 juta. Kemudian saya harus mengembalikan hutang saya 20 juta itu dengan jangka atau dengan tempo. Kemudian ada bunganya biasanya seperti itu. Padahal kalau bunga akadnya itu adalah kelebihan dari apa yang kita pinjam, ini kemudian kan bisa menjadi riba seperti itu. Meskipun nanti juga riba bank ini ulama juga banyak yang ikhtilaf atau berbeda pendapat. Tetapi kalau di lembaga keuangan syariah misalnya kita datang ke sana, meskipun sebenarnya kita itu yang kita maksudkan adalah kita butuh uang 20 juta seperti itu. Tetapi nanti akad yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu akadnya akan dirubah atau dimodifikasi menjadi akadnya adalah murabahah. Jadi kita datang ke sana itu bukan pinjam uang, tetapi kita datang ke sana itu mau dibelikan motor yang harganya 20 juta. Cuma nanti banknya itu yang seharusnya bank ini kan membelikan motor dan diberikan kepada saya. Bank akan menjual saya misalnya motor yang tadi harganya 20 juta akan dijual kepada saya seharga 23 juta misalnya. Kan seharusnya seperti itu. Tetapi biasanya lembaga keuangan syariah ini juga tidak mau ribet. Akhirnya akadnya double, yaitu akad wakalah dan akad murabahah. Akad wakalahnya bagaimana? Akad wakalahnya itu adalah bank memberikan uang sejumlah harga motor itu misalnya 20 juta. Setelah itu kemudian akadnya itu adalah bahwa bank itu menjual motor itu kepada saya seharga 23 juta. Seperti itu. Ini ada beberapa akad wakalah, wakalah bil ujrah dan mudharabah. Kemudian ada wakalah bil ujrah dan khiwala dan lain sebagainya. Kemudian berakhirnya wakalah yang bisa menyebabkan wakalah itu batal. Yang pertama adalah bila salah satu pihak yang berakad wakalah itu gila atau kehilangan akal. Kemudian bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan, maka berakhirlah akad wakalah. Kemudian diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah, baik pihak pemberi kuasa maupun yang diberi kuasa. Dan yang terakhir adalah hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu objek yang dikuasakan. Nah, ini saja pembahasan terkait dengan transaksi ijarah dan wakalah. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah mohon dikoreksi.
Mohon maaf sekali lagi apabila ada keterangan dari saya yang mungkin tidak mudah atau sulit untuk difahami. Saya masih terus membuka diskusi, waktunya fleksibel, silahkan beri di kolom komentar atau kita diskusi di grup WA ataupun di Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.